Setelah tadi gua mengunjungi kantor Indodax, gua tadi lihat-lihat apa aja yang ada di sini. Hari ini spesial banget, gua kedatangan CEO Indodax. Yo guys, what's up? Balik lagi bareng gue Indra Kens, aka Indra Kesuma. Hari ini benar-benar hari yang luar biasa buat gue guys. Gue lagi mengunjungi salah satu kantor paling keren se-Indonesia. Ini merupakan kantor exchanger terbesar di Indonesia dengan lebih dari 4 juta user, yaitu kantor Indodax. Dan tadi gue juga udah visit kantor-kantornya Indodax. Gue udah lihat apa-apa aja yang ada di sini bareng dengan Kak Tika dari Indodax. Kalian bisa nonton di channelnya Indra Kens Daily Life. Dan hari ini gak kalah keren guys. Setelah tadi gue mengunjungi kantor Indodax, gue tadi lihat-lihat apa aja yang ada di sini. Hari ini spesial banget, gue kedatangan CEO Indodax, Pak Oscar Darmawan. Halo Indra. Thank you banget, Thank you Oscar. banget. Sudah mau meluangkan waktu ngobrol sama saya. Saya ini masih CEO junior ya, CEO kecil-kecilan ya. Khusus trading belum ada apa-apanya kalau dibandingkan sama Indodax guys. Wah luar biasa Pak Oscar. Ini di tengah kesibukannya mau ngobrol sama saya thank you banget loh Pak Oscar loh. Ya, anytime kontak aja. Wih, Indra. orangnya humble banget guys dan ternyata masih mudah juga ya. Dan saya sama Pak Oscar jarak umurnya ya dikit lah. Saya 25, Pak Oscar masih 36 ya Pak Oscar. 36. Ya. Masih 36 tahun tapi udah menjadi CEO Indodax yang usernya udah 4,6 juta lebih saat ini ya Pak Oscar. Ya. Dan terus Lah. bertambah ya. Ya. Ya, tapi kan orang-orang gini Pak Oscar, kita di sini pengen cerita, pengen ngobrol. Para trader, subscriber saya ini mungkin udah tahu, udah semua kenal Pak Oscar. Walaupun Pak Oscarnya nggak aktif di Instagram ya. Ya. Tapi sekarang udah mulai mau aktif, makanya kalian follow dulu Instagramnya di @oscardarmawan. Thank you Ya, banget. jadi biar naik followers ya. Jadi biar bisa menang sama Indra Kens ya. Biar bisa nanti sama-sama verified nanti kita Pak Oscar. Oke Pak Oscar? Terus, Oke, di ya. follow. Jadi hari ini kita mau belajar banyak dari beliau. Bagaimana mendirikan sebuah perusahaan dengan jutaan user itu pasti nggak gampang. Nah tadi saya udah ngobrol sedikit sama Pak Oscar. Mungkin boleh ceritain Pak Oscar gimana awal mulanya? Ini kan udah tahun 2021. Artinya ini udah hampir 8 tahun ya. Betul. Memulai perusahaan ini. Indodax bermula dari bitcoin.co.id. Awalnya gimana sih Pak Oscar? Apakah Pak Oscar emang udah suka kripto dari dulu atau seperti apa? Mungkin boleh ceritain ke teman-teman. Ya. Kalau awal mulanya kita ini kan mulai tahun 2013 ya. Di tahun 2013 silam kita juga nggak bayangin sih kalau Indodax bakal sebesar ini. Sekarang kita punya tim hampir 400 orang di Indodax. Kita bangga banget sama keluarga Indodax, tim Indodax yang luar biasa sih menurut saya. Cuma kalau kita lihat sejarah awalnya, pada awalnya Indodax itu kita mulai benar-benar cuma 2-3 orang. Ya, saya dan partner saya memulai Indodax. Bahkan kantor kita itu pada awalnya ukurannya cuma 9 meter persegi. 3x3. 3x3. Ya, dan saya ingat banget waktu belanja pertama kali, saya itu belanja meja harus di Carrefour. Karena meja Carrefour kan ekonomis ya. Lebih murah ya. Harganya ekonomis, kita nyari yang ukurannya fit di ukuran 3x3 untuk kita rencanakan untuk 4 orang. Itu berarti sekitar 8 tahun yang lalu ya. Kita 8 tahun lalu. Terus kemudian ternyata setelah kita bikin sistem IT-nya, semuanya oke, kita tes jalan, perkembangannya cukup bagus. Kita mulai pindah ke ruko, kemudian kita ngelihat ada tren Bali berkembang dengan cepat, kita pindah ke Bali. Oh di Bali ya? Betul. Di Bali kantor kita kalau dibilang sih keren. Lebih gede dari ini ya? Ya, Pasti ya? kantornya keren di Kuta gitu kan. Mantap. Tapi kalau lihat tempatnya, itu sama kecilnya. Kecil ya? Ukurannya cuma Pada saat itu tapi? pada saat itu cuma 15 meter. Tapi sekarang udah gede kan di Kalau Bali sekarang ya? sudah besar. Wih. Kan ini cerita awal Cerita mulai dulu, oke siap. Awal mulai dulu kita kantornya di Kuta 15 meter. Cuma kita senang banget sih karena di situ kita bisa melihat Bitcoin entusias, Bitcoiners entusias, orang-orang bule datang. Oh bule juga ya? Datang ke customer kita kebanyakan dulu bule malah. Dulu ya? Ya, customer kita sebelumnya orang lokalnya sedikit. Ya, kita mulai di Bali, kita datang ke komunitas Ubud di Bali, kita ketemu writer yang mereka menulis dibayarnya pakai Bitcoin. Dibayar pakai Bitcoin di 2013. 2013-2014. Dan pada saat itu di tahun 2015 transaksi terbesar Bitcoin adalah sebuah villa di Bali. Oke, 2015 ya? 2015 Menggunakan Bitcoin? menggunakan Bitcoin. Oke.
Nah, perkembangannya sekarang kita mulai regulasinya mulai jelas. Itu kalau boleh tahu berapa Bitcoin tuh, Pak Oscar? Pada saat 2000, ingat ya kira-kira? Harga villanya ya? Ya, pada saat itu dibeli dengan berapa Bitcoin jumlahnya? Kurang lebih sekitar 800 Bitcoin ya, atau berapa ya? Saya lupa ya. Itu nyesel gak itu yang main 800 Bitcoin itu ya? Sekarang berarti 800 Bitcoin itu sekitar 600, 700 miliar sekarang ya? Betul. Harga villa itu sekitar 3 miliar. Astaga. Ya, itu transaksi terbesar villa yang ada di dunia saat ini. Sekarang kalau orang punya 100 Bitcoin aja udah punya sekitar 80 miliar ya, karena harga Bitcoin sekarang 800-900 juta per hari ini ya guys ya, per bulan November ini. Betul. Wah, luar biasa ya. Pada saat itu berarti Indodax bisa dikatakan pelopor Bitcoin dan cryptocurrency di Indonesia. Makanya namanya kemarin bitcoin.co.id. Ya, Bitcoin Indonesia ya. Betul. Jadi kita dulu menyebutnya kita sebagai Bitcoin Indonesia karena kita ini adalah Bitcoin Evangelist. Ya, Pelopor ya. Evangelist kita yang menceritakan Bitcoin itu apa sih? Sampai kemudian kita dipanggil sama Bank Indonesia tahun 2016. 2016. Buat dimarahi. Karena ini kompetitor nih, against nih, karena Bitcoin itu punya sifat decentralized. Betul. Sementara bank kita ini, bank sentral itu kan centralized ya. Jadi dipanggil dimarahin ya. Kita tujuannya padahal kan untuk membawa devisa masuk dari luar negeri ke Indonesia kan. Bener. Kita mempopulerkan nama Bitcoin Island. Bitcoin Island kalau orang cari dulu di seluruh dunia itu di Bali, di Indonesia. Bitcoin Island tuh di Bali ya. Tapi karena akhirnya ada tekanan dari regulator, kita terpaksa menghentikan proyek itu. Ya sayang sih, padahal itu travelingnya berhasil loh. Kita pernah waktu mengadakan satu event Bitcoin Island itu ya. Bitcoin Island kita ngadain satu event, ada 2 bis penuh dari Cina datang ke Bali cuma untuk melihat proyek Bitcoin Island. Ya, tapi karena tekanan regulator ya kita memilih untuk mengalah. Kita fokus Bitcoin untuk trading aja. Sayang sekali ya, karena kan sekarang Bitcoin secara regulasi cuman sebagai komoditas ya, tidak bisa lebih dari itu ya. Betul. Ya. Berarti kita terkendala ya di regulasi. Padahal sayang sekali di tahun 2013 Pak Oscar sendiri berarti udah ngelihat peluang besar dari si Bitcoin ini sendiri. Betul. Kita sih sangat confident, kita sangat percaya kalau Bitcoin itu akan menjadi sesuatu. Makanya kalau kita lihat sejarahnya kan sebelumnya saya ini kan menjalankan software house. Sebuah software house yang dari orang IT ya Pak? Orang IT. Ya. Makanya muka saya kutu buku banget ya. Kalau Indra kan keren banget. Wah, siap. Padahal dulu saya juga kayak gini guys. Sama ya. Kutu buku juga parah ya. Ya berarti orang IT. Betul. Dulunya. Orang IT, fokusnya di IT. Kita menjalankan software house. Software house kita banyak mensupport perusahaan-perusahaan kreatif. Di bidang IT-nya ya. Pemerintah juga kita mensupport pemerintah juga ya. Ngerjain tender-tender pemerintah. Berarti supportnya di bidang softwarenya, IT-nya ya. Betul. Kita develop software. Teknologi berarti ya. Kemudian di tahun 2012 itu kita melihat tren Bitcoin. Kemudian kita 2013 mengadakan leap of faith. Jadi kita percaya ini bakal menjadi sesuatu. Kita harus memilih karir. Apakah kita menjalankan software house yang saat itu atau kita memilih membesarkan Bitcoin. Ya, makanya saya dan teman saya kita mulai dengan model 200 juta rupiah untuk memulai bisnis ini. Di 2012, 2013, 200 juta ya. Sekarang valuasi dari Indodax pasti udah nggak boleh disebut. Nanti kalian cari sendiri aja di Google ya. Udah luar biasa sekali dengan user yang udah 4 juta lebih. Udah melisting banyak sekali project-project kripto. Wah, luar biasa sekali. Tapi itu hanya bermula dari Pak Oscar dan juga partner hanya di ruangan 3x3. Itu pun 200 juta untuk modal store di PT ya. Betul. Modal di PT untuk modal likuiditas kita. Partner saya William Sutanto. Saya kira pribadi yang sangat luar biasa sih. Salah satu orang terpintar yang saya temui hingga sekarang. Shout out to Pak William Sutanto ya, partnernya Pak Oscar, luar biasa sekali. Semoga one day bisa ketemu juga. Saya udah ketemu Pak Oscar, semoga one day bisa ketemu Pak William juga. Berarti Pak Oscar bermula dari teknologi enthusiasm. Yes. Penyuka teknologi, orang IT, dan melihat peluang di Bitcoin. Sebenarnya apa yang Pak Oscar lihat pada saat itu? Karena ini sebuah keputusan besar. Pada saat itu Pak Oscar udah ngerjain proyek pemerintahan, software house-nya udah berkembang. Sudah. Ya. Tapi memilih untuk meninggalkan itu dan beralih ke Bitcoin. Itu satu keputusan yang berat pasti. Ya. Padahal software house kita saat itu sudah puluhan orang ya. Hingga sekarang pun banyak tim software house itu yang mulai kita tarik masuk ke dalam tim yang sekarang sih. Untuk orang-orang yang kita lihat punya talenta untuk dikembangkan. Yang kita lihat kenapa saat itu kita mau mengembangkan Bitcoin ini karena kita melihat bagaimana perkembangan di Cina dan di US saat itu seberapa besar dan kita melihat di Indonesia ini marketnya kosong terhadap Bitcoin ini ya Bitcoin, masih kosong banget ya. Jadi kalau kita lihat saat itu
kalau kita nggak grab opportunity itu, kita nggak mengembangkan, sayang banget. Ya, saat itu kita bukan yang pertama ya, jangan salah paham. Di Indonesia bukan yang Bukan pertama. Bitcoin Indonesia itu bukan yang pertama, Oke. tapi kita saat itu yang terbaik. Kita yang terbaik untuk menyediakan solusi mempertemukan pembeli dan penjual. Nah, Karena dulu orang kalau mau beli Bitcoin bingung ya, di mana carinya, mau di mana tokonya, di mana belinya, bingung ya. Jadi menyediakan solusi untuk mempertemukan antara pembeli dan juga investor penjual Bitcoin, seperti itu ya. kita sangat percaya kalau market itu selalu memilih mana sih yang memberikan pelayanan terbaik. Jadi makanya hingga sekarang pun Indodax harus terus kita berinovasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Wah, luar biasa sekali. Tapi pada saat itu ada nggak kira-kira yang membuat Pak Oscar kayak, oke, yakin. Tadi kan katanya membaca tren berarti ya, membaca tren pergerakan di China dan di US dan melihat di Indonesia masih kosong. Tapi kan bukan berarti itu bisa jadi salah, keputusan yang salah karena meninggalkan yang sudah berjalan untuk sesuatu yang masih istilahnya ada unsur gambling juga kan. Ini kita bisa nggak sih Bitcoin ini berkembang di Indonesia, apalagi masalah regulasi. Kira-kira apa sih yang membuat Pak Oscar, oke, kita harus take a risk, kita harus kembangkan Bitcoin di Indonesia? Saya selalu percaya satu hal bahwa lebih baik kita itu mengambil keputusan yang salah daripada menyesal tidak melakukan. Ya, itu. Ini boleh di highlight nih guys ya, lebih baik kita mengambil keputusan dan salah. Dan gagal daripada kita nyesal karena kita nggak mengambil resiko tersebut. Wah, itu ini pengalaman saya waktu saya menembak cewek. Lebih baik kita nembak ditolak daripada kita nggak nembak. Kita nggak pernah tahu ya. Betul, jawabannya ya. Nanti penyesalannya sampai lama banget. Sampai sekarang masih, aduh, seandainya saya, iya. Daripada menyesal di kemudian hari, lebih bagus dihajar ya Pak. Jadi ini juga salah satu tips buat para entrepreneur, para trader ya. Daripada kalian bingung, ini mau beli coin ini begitu nggak dibeli, ternyata dia to the moon. Nyesel kan gitu ya. Ya, saya melihat Pak Oscar begitu luar biasa, sosok yang begitu humble, padahal di usia 36 punya karyawan 400, punya perusahaan begitu besar. Nah, apa sih yang membuat Pak Oscar tuh bisa sampai sekarang nih? Tadi saya ada niat sedikit juga ya. Udah sebesar ini tapi tetap ngantor setiap hari, tetap semangat, tetap meeting, tetap kerja. Sekarang juga mau masuk di YouTube kita, tetap ngobrol. Padahal Pak Oscar udah sebesar ini gitu. Kenapa tetap mau semangat? Apa yang membuat Pak Oscar tetap bisa seperti itu? Saya kira orang bekerja itu kan motivasinya beda-beda ya. Ada orang yang bekerja motivasinya semata-mata karena uang. Ada juga yang motivasinya karena pelayanan, ya dan lain sebagainya. Saya pribadi yang menyukai untuk bekerja. Saya bukan terus terang saya bukan orang yang suka dengan rumah mewah. Saya bukan orang yang suka dengan mobil. Saya nggak suka dengan. Kalau saya disindir di sini guys. Ampun. Bercanda. No offense. Iya. Kan Setiap orang beda-beda. Benar. Saya menikmati suatu proses. Saya tipe orang yang menikmati suatu proses, kemudian saya melihat hasilnya. Jadi itu hobi saya. Dari dulu waktu muda, waktu seusia saya juga nggak pernah suka hal-hal mewah, Pak. Nggak pernah kayak suka jam tangan, mobil gitu. Karena rumah. Mungkin saya besar di lingkungan Buddhis. Lingkungan Buddhis itu membentuk saya untuk menganggap semua itu adalah hal fana. Tapi sekali lagi ini adalah pilihan. Ya, nggak ada yang salah. Ya, bukan berarti kayak teman-teman yang beli rumah, beli mobil itu salah, nggak juga. Nggak salah, karena itu sebuah kenikmatan gitu. Nah, karena saya dididik bahwa semuanya fana, akhirnya saya melihat proses ini sesuatu yang bisa saya nikmati. Itu lebih berharga ya? Buat saya lebih berharga. Tapi ada juga orang yang merasa lebih berharga pada saat dia mengendarai sebuah mobil yang kadang-kadang bisa termotivasi. Gitu ya. Kalau saya tipe yang melihat prosesnya. Saya melihat bagaimana kita bisa menghidupi ratusan karyawan. Itu sesuatu yang menurut saya membanggakan buat saya pribadi. Bagaimana perusahaan Pak Oscar bisa berkembang sebesar ini, bisa membantu banyak orang juga ya. Memberikan kontribusi ya, yang nyata gitu ya, ke 400 orang ini gitu ya. Dan 400 orang ini bukan hanya 400 orang, tapi 400 keluarga. Karena bisa jadi mereka juga punya keluarga yang mereka hidupi. Dan karena mereka bergabung di Indodax, mereka bisa membantu keluarga mereka. Berarti Pak Oscar lebih menikmati proses itu ya, dibandingkan hal-hal fana lainnya. Makanya Pak Oscar sederhana sekali nih. Saya juga sederhana, meja doang. Ya saya udah mulai paham nih, kenapa Pak Oscar bisa seperti itu. Tapi apakah Pak Oscar bisa mengatakan itu karena Pak Oscar memang udah terlahir kaya kah? Emang udah punya orang tua yang udah banyak duit? Ya, let's say privilege atau seperti apa Pak Oscar? Atau memang semua berawal dari nol? Kalau kita mulai sejarah saya pribadi, memang saya bisa mengatakan saya mulai bisnis dari nol ya. Dari nol ya? Karena pada saat dulu saya mulai usaha, orang tua saya kurang mendukung.
Kurang Tapi mendukung. kalau ditanya secara keluarga, saya nggak akan bilang saya dari keluarga kekurangan juga. Oke. Ya, saya dari keluarga yang memang pada saat saya kecil, ayah saya memulai sebagai seorang supir, Oke. kemudian akhirnya jadi sales manager. Kehidupannya nggak pada awalnya memang kita kekurangan sekali, tapi pada perkembangannya begitu saya mulai masuk SMA, ayah saya usahanya cukup mulai berkembang, Iya. sampai akhirnya dia cukup berhasil, kemudian saya bisa disekolahkan di Singapura. Oke. Jadi saya nggak akan bilang bahwa saya kurang banget gitu, saya bukan tipe yang menjual story seperti itu. Cuma pada saat saya mulai bekerja di Singapura, kan kalau orang kerja di Singapura nyaman kan, kita gaji puluhan juta rupiah. Kemudian sudah dipastikan semuanya baik. Kalau kita hidup di Singapura dan kerja di Singapura kan sudah dipastikan kita jadi milioner. Yes. Karena benar. aset propertinya pasti jadi milioner. Benar kan? Dan pemerintah memberikan rumah untuk setiap. Ya pokoknya satu kita orang. kuliah kerja aja bagus di sana udah pasti kaya lah ya Betul. di sana ya. Ke Indo juga nggak apa-apa perlu, gitu. Ya. Berjuang dari awal karena mungkin berangkat dari story dia adalah Suara supir ya. seorang supir yang kemudian jadi sales yang berjuang mati-matian, dia tahu betapa pahitnya membuka usaha itu. Ya, berbisnis itu susah ya, karena bisnis itu lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. Startup juga begitu. Jangan lihat harga cek, outfit ratusan juta cek, jam mobil MR mancek.